Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur ya. Kita ke materi kelas 9, bab 2 tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Langsung saja kita bahas tentang pengertian dan dalil hari akhir ya. Hari kiamat disebut juga dengan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Dalam Al-Quran disebutkan istilah lain bagi hari akhir yang menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Nama-nama yang dimaksud bukanlah sinonim, karena setiap nama memiliki makna tersendiri. Dalam surah Al-Hajj ayat 7, yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Yang artinya, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur. Jenis-jenis hari kiamat menurut para ulama. Para ulama mengelompokkan hari kiamat menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil. Pada kiamat sugro, hanya bagian-bagian tertentu yang mengalami kehancuran. Kiamat sugro atau kiamat kecil merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Beda lagi ya dengan kiamat kubro. Kiamat kubro itu artinya adalah kiamat yang sangat besar atau besar ya, yaitu kehancuran alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kematian semua makhluknya, kecuali yang dikehendaki. Alam kehidupan manusia pun akan berganti dengan alam baru, yakni alam akhirat. Gambaran kiamat secara tersyurah dalam Al-Quran. Yang pertama, malaikat Israfil meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Semua makhluk akan mati dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit menjadi terpecah belah, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam surah Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Selanjutnya, terjadinya goncangan yang sangat dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat, disebutkan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 5. Setelah kita tahu gambaran terjadinya kiamat, langsung saja kita membahas tentang peristiwa dan tanda-tanda kiamat sugro dan kubro. Yang pertama, kiamat sugro, peristiwa kematian. Yang kedua, bencana alam. Seperti halnya tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya perzinahan. Yang keempat, meningkatnya kejahatan seperti pembunuhan. Yang kelima, korupsi. Yang keenam, krisis ekonomi. Yang ketujuh, meningkatnya pergaulan bebas. Nah, hal ini semua sudah banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat ya. Oke, kiamat kubro. Seperti halnya munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang ketiga, munculnya Imam Mahdi. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, munculnya awan hitam atau dukon. Yang ketujuh, munculnya dabah, hewan melata pada pagi hari. Menurut pendapat para ahli mengenai hari kiamat pasti akan terjadi. Ahli astronomi mengatakan bahwa bumi dan planet-planet lainnya berputar mengelilingi matahari secara teratur dan sempurna. Namun daya tarik menarik itu semakin lama akan semakin berkurang, bahkan hilang sama sekali. Akhirnya akan saling bertabrakan dan hancur alam jagat raya ini. Menurut ahli geologi, menyatakan bahwa di dalam perut bumi terdapat gas panas yang berkembang dan terus-menerus menekan ke arah luar bumi.
Namun, lama-kelamaan gas yang ada semakin melemah, sehingga tekanan dari luar semakin kuat, mengakibatkan gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Nah, para ahli pun juga sudah menyatakan seperti ini ya, dan kiamat itu pasti akan terjadi ya. Nah, kita harus wajib untuk mempercayainya. Rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat ya. Yang pertama yaitu Yaumul Barzah atau yang dinamakan alam kubur. Alam kubur ini tempat batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua yaitu Yaumul Ba'as atau hari dibangkitnya semua manusia dari alam kubur. Yang ketiga yaitu Yaumul Masyar atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari alam kuburnya. Yang keempat yaitu Yaumul Hisab, hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia. Jadi segala amal perbuatan manusia baik itu baik maupun buruk itu pasti akan melalui timbangan amal perbuatan. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Jadi nanti setelah ada timbangan, nah itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu surga dan neraka. Setelah kita dapat eh, balasan yang sesuai, nanti kita akan dipilihkan di surga atau neraka. Dan yang di surga dan neraka ini, bagi yang beramal baik akan masuk surga. Namun yang beramal buruk itu pastinya akan masuk ke neraka. Mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Mawas diri adalah kemampuan untuk mengelola respon sosial dalam konteks kehidupan nyata, menyesuaikan tindakan kita dengan budaya, lingkungan, dan kebiasaan orang lain. Sikap ini mencerminkan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap situasi tertentu dengan tujuan mencegah terjadinya konsekuensi yang negatif. Sifat mawas diri bisa ditunjukkan dengan cara sebagai berikut ya. Yang pertama, menghilangkan sikap sombong, menghindari perbuatan tidak terpuji, dan senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, berperilaku adil dalam kehidupan di dunia ini termasuk adil terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengutamakan ibadah dibanding hal-hal lain yang bersifat duniawi. Yang ketiga, hindari perbuatan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kebaikan dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya, berperilaku jujur dengan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatannya atau tidak bersifat munafik ya. Kita bisa eh, menerapkan sifat mawas diri ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, setelah kita mempelajari serangkaian peristiwa terjadinya hari kiamat, semoga kita bisa memahami dan mempercayai bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Semoga kita juga menjadi seseorang yang bisa mawas diri ya. Sikap ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Sekarang kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Nah, saya akhiri. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.